Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level 5 yang semoga berbahagia, kembali jumpa dengan saya Ustadz Anak Utama dalam pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz memakai kaos, memakai topi. Kenapa? Karena Ustadz akan mengajak kalian jalan-jalan melihat lingkungan sekitar. Nah, kalian tahu bahwa negara Indonesia itu memiliki alam yang sangat unik dan beragam. Nah, ini menunjukkan bahwa karakteristik geografi Indonesia itu spesial. Di antaranya yang pertama, yaitu letak astronomis. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu berada di antara 2 garis lintang dan 2 garis bujur. Nah, garis lintangnya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian di antara 2 garis bujur, yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena berada di antara garis bujur dan garis lintang tersebut, maka Indonesia secara otomatis berada di daerah yang beriklim tropis. Karena di tengah itu melintang, membentang garis 0 derajat yang disebut garis khatulistiwa. Nah, di samping itu pula Indonesia memiliki kenampakan alam sebagian besar berupa lautan, sehingga karena adanya garis khatulistiwa tadi menyebabkan Indonesia beriklim tropis atau panas. Nah, karena panas inilah Indonesia yang sebagian besar berupa laut menguap, maka menyebabkan udara menjadi lembab. Iklim di Indonesia panas tetapi lembab atau basah. Kemudian yang kedua, secara geografis Indonesia berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, kita lihat di bagian utara sebuah benua yang sangat besar, yaitu daratan yang sangat luas bernama benua Asia. Kemudian di bagian selatan, kalau di peta itu di bawah, itu ada sebuah daratan yang luas pula yang bernama benua Australia. Kemudian di sebelah timur membentang sebuah samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Pasifik. Dan sebelah barat membentang pula samudra yang luas, yaitu Samudra Hindia. Sehingga dari letak geografis ini, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, maka berada di posisi silang. Sehingga setiap pelayaran dunia pasti akan lewat Indonesia. Nah, kapal-kapal tersebut akan singgah di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, seperti di Pelabuhan Aceh, kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan yang lain. Dan ini memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita lihat coba sekitar kita tentang batas wilayah. Nah, kalau kita melihat langsung di lingkungan mungkin tidak terlihat, tapi kita bisa menyaksikan di video atau mungkin di peta. Nah, bahwa batas Indonesia sebelah utara adalah Laut Cina Selatan, negara Malaysia, negara Filipina, dan juga Samudra Pasifik. Kemudian batas sebelah timur yaitu negara Papua Nugini. Kemudian sebelah selatan berbatasan langsung dengan Australia dan Samudra Hindia. Nah, kemudian sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Berarti kita betul-betul berada di tengah, dikelilingi oleh negara-negara tetangga dan juga lautan. Nah, kemudian yang keempat adalah keadaan geografis. Nah, kalau tadi letaknya berada di 2 benua dan 2 samudra, maka kalau kita melihat kondisi geografis yang dilihat dari keadaan daratan dan lautan, nah Indonesia itu memiliki sekitar 17.000 pulau.
Nah, dari 17.000 pulau itu terdapat 5 pulau besar. Di antaranya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, pulau-pulau ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita sudah pernah dengar ya lagunya ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, dari lagu itu sering kita nyanyikan, ternyata mengandung makna yang sangat luar biasa. Bahwa letak Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Nah, kita tahu bahwa laut Indonesia itu sangat luas, bahkan 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, anak-anakku semua, sebagai hamba Allah yang taat, untuk kita bersyukur dengan keadaan ini. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat ini dengan banyak beribadah kepada Allah, kemudian memanfaatkan nikmat ini untuk kebaikan bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.